Om. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Om dan Tante semuanya hari ini boleh hadir, sudah meluangkan waktu dan juga ya mungkin ada yang ditinggalkan juga. Mohon maaf karena waktunya memang mepet karena hari kampanye kita sebenarnya berakhir di jam 12 nanti ya. Jadi kalau istilahnya ini kloter terakhir nih ya. Tapi mudah-mudahan ini yang nantinya menjadi sebuah lompatan besar juga. Dan tadi juga saya ingin berterima kasih kepada Om Andri. Om Andri tuh kemarin waktu Pak Dwita bilang gini kayak, iya katanya kenal juga sama Bu Maya gitu ya. Saya manggilnya Tiur, jadi saya bingung Bu Maya siapa? Oh ternyata tante saya. Nama kotanya Maya. Iya, nama kotanya Maya ternyata. Nama kotanya Bu Maya. Nah, saya juga terima kasih pada Om Yosi, terima kasih sudah membantu untuk menyebarkan undangan dan akhirnya saya berkesempatan kalau di dalam sebuah misi menamatkan gitu ya. Karena dari dapil saya Jabar 7 Kabupaten Bekasi Karawang Purwakarta sudah hampir semua gereja Katolik udah saya datangi. Jadi tinggal Sanpera dan hari ini saya menamatkan semuanya. Purwakarta, Karawang dan juga Kabupaten Bekasi, Arnoldus, Teresa juga Sanpera. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yolanda Tamara. Hari ini saya tahun ini 27 tahun. Saya anak dari Daniel Lumban Tobing, kalau pernah dengar. Beliau dulu pernah menjadi anggota DPR RI di Dapil Jabar 7 untuk 10 tahun. Tapi memang hari ini saya boleh masuk ke dalam politik. Sebenarnya menuai kontroversi dari orang tua, mereka nggak mendukung. Karena saya anak perempuan satu-satunya. Kalau di orang Batak itu istilahnya anak kesayangan ini, baru kesayangan. Yang di umur-umur seperti ini, saya S1 S2 nya di UI Om Tante. Sekarang juga usahanya kebetulan punya beberapa restoran. Jadi bagi orang tua saya kayaknya lebih baik Yola nikah dibandingkan berpolitik gitu. Karena nanti di berpolitik pertama nggak mudah untuk perempuan. Terus apalagi yang belum menikah. Jadi double gitu kesulitannya. Buat apa gitu, kayak papa mama selalu bertanya kayak buat apa, kenapa harus, kenapa nggak yang lain gitu. Tapi saya merasa bahwa mungkin karena saya selama ini selalu melihat pertama orang tua saya, ayah saya, lalu yang kedua saya banyak bertemu dengan orang-orang hebat di mana mereka sebenarnya menggunakan politik untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan kebetulan saya guru sekolah minggu di GKI Om Tante. Saya mempercayai yang namanya setiap kita tuh harus menjadi terang dan garam. Terang itu kan artinya di saat kegelapan kita boleh bersinar ya. Tapi menjadi garam itu artinya kita berbaur dengan yang lain dan memberikan dampak. Dan saya percaya hari ini saya diberikan kesempatan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto untuk ya sebenarnya beliau memberikan saya kesempatan untuk mewakili anak muda. Tapi saya mau mengambil kesempatan ini karena saya yakin saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Makanya saya banyak bergaining sama orang tua saya. Intinya ya ini adalah value nilai yang selama ini kalian ajarkan. Kenapa di saat ada kesempatan saya nggak boleh ambil. Terus karena mungkin saya ngotot gitu ya Om Tante, akhirnya hari ini mereka mau membantu saya dan juga mendoakan saya. Karena menurut saya tanpa restu dari orang tua ini semua cuma-cuma, percuma lah. Tapi puji Tuhan hari ini mereka mendoakan, membantu, bahkan ibu saya sendiri sampai puasa doa agar cita-cita anaknya boleh menjadi berkat itu tercapai. Jadi dalam perjalanan saya akhirnya boleh mewakili anak muda ini sebenarnya nggak gampang. Tapi dari satu hal yang saya lihat adalah saya berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya bersyukur
kalau ditanya bersyukur atau enggak, saya bersyukur sekali ada di proses ini. Saya boleh turun ke masyarakat, saya boleh mengenal banyak orang, saya boleh langsung untuk melihat mungkin dunia yang berbeda dengan dunia saya. Saya bisa melihat bahwa ternyata kita itu masih membutuhkan harapan dan masih banyak orang-orang yang bergantung terhadap kebijakan-kebijakan politik. Jadi saya selalu bilang, kadang kita sebagai minoritas ini merasa bahwa ya yang penting kehidupan kita nggak terganggu, benar nggak Om Tante? Yang penting kita bisa ibadah. Tapi ternyata saya percaya di Alkitab pun dikatakan bahwa kita harus memikirkan sesama kita. Dan hari ini mudah-mudahan pilihan itu juga menjadi cerminan bahwa nanti tanggal 14 Februari bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Dimana itu semua berdampak Om Tante. Jadi saya selalu cerita sama teman-teman saya yang kita yang sesama Nasrani bahwa mungkin bagi kalian nggak akan berasa gitu, tapi sebenarnya masih banyak, apalagi kita yang minoritas gitu. Jangankan seperti itu, untuk Teresa yang hampir 37 tahun aja, mereka sampai sekarang nggak dapat izin Om Tante. Dan menurut saya tadi atas aspirasi itu, menurut saya justru salah sekali jika sebuah gereja itu tertutup terhadap orang-orang politik. Justru kita harus terbuka dan juga kita harus memikirkan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa. Dan dari situ apa yang bisa kita realisasikan. Karena mungkin dari satu orang bantuannya 30%, tapi kalau kita kenal lebih banyak yang memang masuk ke dalam politik, itu kan lebih baik, benar nggak Om Tante? Coba Om Tante bayangkan suara Sanpera aja 6.000. Kalau itu istilahnya bersatu, misalnya di Tambun aja, itu bisa menjadikan satu anggota DPRD kabupaten. Belum lagi kalau bersatu, itu bisa menambahkan hampir mungkin 30% buat provinsi. Artinya sangat powerful suara kita. Tapi kadang kita malah menutup diri dan gak melihat bahwa ini adalah hal yang baik. Karena hari ini kita hari-hari menjalani kehidupan ini, ya memang semuanya berhubungan dengan pemerintahan Om Tante. Kalau kita gak punya akses ke sana, bagaimana kita bisa berkorek-korek bahwa kita tidak dilihat, kita tidak bisa mendapatkan bantuan dan lain-lain kalau kita pun nggak punya aksesnya. Jadi saya sangat senang sekali dan saya bangga Sanpera mau membuka diri, bahkan mau mengundang caleg-caleg yang kemungkinan memang menurut saya caleg ada banyak, tapi carilah caleg yang mempunyai hati untuk kita, untuk sesama. Dan itu menurut saya nggak semuanya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat aja sekarang banyak caleg yang nggak mau turun Tante untuk ketemu masyarakat. Jadi kita juga harus memakai otak lalu memakai hati. Benar tadi kata Om Yosi, benar juga pada Om Beni bahwa ini panggilan hati. Jangan sampai kita juga kadang terlalu buta hati gitu ya. Kita nggak memikirkan. Kadang contohnya nih Tante, mungkin saya lumayan lompat-lompat karena sebenarnya banyak yang saya pikirin, tapi udah tengah malam kayak takutnya nanti kelamaan buat makan. Tapi kayak suara minoritas itu sebenarnya kalau digabungin ada banyak. Tapi hari ini anggota DPR RI kita nggak ada yang dari Kristen, bener nggak? Dari 10 orang anggota DPR RI nggak ada yang Kristen. Dari dapil ini nggak ada. Padahal kalau kita hitung-hitung aja nih Om Tante, untuk Kabupaten Bekasi kita ngomongin suara Katolik aja ya, itu 50.000 loh. Banyak nggak? Banyak. Itu baru suara Katolik, belum suara Kristen. Tapi kita punya nggak perwakilan? Enggak. Itu artinya apa? Kita sangat mudah dipecah-pecah. Kita tidak melihat ini sebagai taktik kita. Karena menurut saya politik itu kan untuk mencapai sebuah kepentingan ya. Tapi kepentingan itu untuk bersama atau untuk kepentingan pribadi kan gitu. Kalau kita melihat ini sebagai kepentingan bersama, ya kita harus sama-sama berpikir untuk bertaktik bagaimana caranya nantinya ke depannya ini akan mempermudah kehidupan kita bersama gitu. Makanya saya sangat senang sekali kalau ada masyarakat yang berpikir seperti ini. Kak,
eh, kita sudah kita mau kasih kesempatan kakak untuk cerita visi misi kakak. Nanti kita akan tentukan apakah suara kami bulat ke kakak atau enggak. Dibandingkan dibilang iya nanti kita akan ke kakak tapi totalnya enggak gitu loh tante. Lebih baik diberikan kenyataannya, karena menurut saya itu jauh lebih enak buat caleg dan juga buat om dan tante. Jadi hari ini saya berterima kasih karena ada kesempatan ini. Kalau visi misi saya, mungkin saya sebagai anak muda, saya merasakan nih om tante, teman-teman saya di dapil ini tuh sangat sulit mencari pekerjaan. Mereka banyak kebentrok sama outsourcing. Memang salah satunya itu adalah undang-undang cipta kerja ya. Tapi saya adalah salah satu orang yang merasa bahwa undang-undang cipta kerja mungkin harus kita revisi lagi. Karena hari ini teman-teman saya justru malah sangat kesulitan untuk mencari kerja. Bahkan untuk mereka untuk mendapatkan info lamaran kerja aja mereka harus bayar. Di saat menurut saya mereka itu justru ingin bekerja, tapi malah dipersulit dengan sistem yang malah merugikan kita semua gitu. Jadi mudah-mudahan kalau Tuhan berkehendak hari ini, ya saya boleh menyampaikan aspirasi itu langsung di DPR RI. Walaupun nanti dimanapun komisi itu saya ditentukan, belum tentu itu hak prerogatif saya. Tapi ya kalau ditanya apa keinginan saya, apa cita-cita saya, ya itu pertama. Tapi yang kedua apa? Saya percaya di dalam semua permasalahan ataupun solusi yang nantinya akan tercipta, saya akan memiliki prinsip Alkitab. Karena itu yang sama dari kecil yang saya diajarkan sampai saya besar. Bahkan saya mengajarkan adik-adik saya sekolah minggu tentang Alkitab. Jadi saya percaya di dalam semua keputusan itu belum tentu saya bisa bilang A atau B, tapi saya akan mengarah dan bercermin kepada apa yang Alkitab sudah tuliskan dan ajaran dari Tuhan Yesus. Dan saya melihat bahwa hari ini saya mencalonkan diri itu purely sebagai pelayanan. Karena buat apa saya hidup gitu loh tante, kalau saya juga nggak bisa memberikan diri saya kepada masyarakat. Kalau saya sih sebenarnya visi misinya seperti itu. Tapi kalau untuk Sanpera, menurut saya tadi yang Om Yosi katakan itu udah benar. Saya tuh cukup jadi akses, ya nggak Om? Cukup jadi akses. Karena permasalahan kita kan ke depan kita belum tahu ya Om tante. Mungkin nanti setelah saya terpilih kita bisa ngomongin lagi. Kira-kira apa sih permasalahan di Sanpera atau di daerah di dapil Cibitung Tambun? Yang itu yang nantinya akan saya bawa ke Senayan. Karena menurut saya anak muda itu bukan hanya menjanjikan, tapi mereka malah membuktikan. Dan hari ini saya sedih kalau ada anak yang mengaku anak muda malah tidak memberikan harapan. Karena menurut saya anak muda itu lambang dari harapan. Buat apa Bung Karno bilang berikan saya 10 anak muda kalau itu artinya bukan harapan. Jadi anak muda itu bukan masalah umur, tapi masalah harapannya. Apakah dia memberi harapan atau enggak? Karena saya percaya setiap orang yang memiliki anak, dia berharap kepada anak itu bahwa kehidupan anak itu akan jadi lebih baik dibandingkan orang tuanya, bener nggak? Ya. Artinya anak itu adalah harapan, anak muda itu adalah harapan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku dia sebagai anak muda, malah dia tidak membawa harapan atau dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah harapan, menurut saya itu percuma dia bilang dia anak muda. Jadi memang saya masih muda, saya masih harus banyak belajar. Saya pastinya belum lebih banyak pengalamannya, tapi satu hal saya yakini dan amini, hidup saya akan dipakai Tuhan untuk masyarakat. Mungkin kalau visi-visinya gitu aja tante, nggak usah muluk-muluk, karena buat apa muluk-muluk kalau nggak jadi. Lebih baik pasti-pasti aja. Dan kalaupun ada pertanyaan, saya lebih senang saya menjawab pertanyaan. Kalau enggak, ya mendingan kita sambil makan. Karena udah lapar juga kan Om Tante. Kasihan itu Om saya tuh juga tuh udah nungguin makan di ujung. Pak Momo lagi nungguin makan. Udah dari tadi kita dari Purwakarta ke sini
karena ini hari terakhir, ini jam terakhir, kita maksimalkan. Mudah-mudahan saya boleh datang lagi nantinya ke Sampera juga, ikut misa. Saya belum nikah Om Tante, jadi doain juga selain saya nanti kepilih jadi DPR, saya dapat jodoh. Karena kontrak sama mama papa, kontrak sama mama papa itu ya udah dibolehin nyalonin, yang penting nanti nikah tahun ini gitu. Yang rada berat memang yang kedua sebenarnya. Ada di sana. Banyak. Aduh, kalau banyak jadi susah milihnya udah. Ya mungkin cukup sekian kata pengantar dari saya, sedikit visi misi dari saya. Mudah-mudahan nanti di tanggal 14 Februari saya banyak ketemu sama ketua lingkungan dari keluarga Katolik. Terus mereka merasa bahwa mereka mungkin ada yang senang dengan saya karena dianggap berbeda dengan caleg-caleg sebelumnya, caleg-caleg senior sebelumnya. Terus mungkin karena saya masih muda, beliau cukup meragukan saya akan menang di periode 2024. Pertama, saya harus kasih tahu, mungkin saya masih muda dan saya baru, tapi ayah saya tuh udah 15 tahun di dapil ini. Jadi kurang lebihnya ayah saya sangat tahu dan sangat paham daerah ini. Terus yang kedua, dia bilang kalaupun misalnya nggak kepilih, jangan menyerah ya, 2029 nyalonin lagi, dia bilang gitu. Saya bilang sama waktu itu yang ngomong tante, kalau tante merasa bahwa saya itu pantas untuk diperjuangkan, perjuangkan hari ini. Karena saya nggak tahu di 2029 saya akan ada kesempatan yang sama atau enggak. Jadi kalau Om dan Tante merasa bahwa Yolanda pantas diperjuangkan, perjuangkan hari ini. Kita bukan ngomong masalah ini tidak akan datang di 2029. Mungkin saya akan dicalonkan lagi di 2029, tapi saya nggak akan bilang bahwa 5 tahun itu saya yakin 2029 saya akan dicalonkan. Enggak. Saya justru malah merasa bahwa ini momennya saya. Karena gini Om Tante, kita sesimpel realita aja. Saya kalau nikah suami saya nggak bolehin gimana? Bener nggak Om Benny? Iya kan? Tapi kalau memang Om dan Tante merasa bahwa oke, ini caleg yang kemungkinan akan membawa sedikit perubahan dan harapan, ya udah, ayo kita perjuangkan sama-sama. Atau nggak ada ruginya buat Om dan Tante, iya kan? Kecuali Om dan Tante keluar uang gara-gara mau bantuin saya gitu. Kalau menurut saya, Om dan Tante boleh tanya deh sama orang-orang yang pernah jadi tim saya, kayaknya nggak ada yang pernah sampai berkorban seperti itu gitu. Jadi untuk dia mau mengkampanyekan hanya untuk ke tetangganya atau ke temennya atau ke saudaranya, itu udah cukup. Itu udah bentuk bahwa dia memperjuangkan saya. Dan kalau kita kolektif bersama-sama, menurut saya perjuangan ini sangat mudah. Jadi kalau hari ini Om dan Tante melihat adanya potensi itu, tolong jangan dilihat mudanya, tapi dilihat bahwa inilah waktunya. Mudah-mudahan nanti Sampera memiliki caleg, bukan hanya caleg, tapi anggota DPR RI-nya. Jadi saya boleh datang ke Sampera dan juga membawa kabar gembiranya, dan kita sama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam 5 tahun ini mudah-mudahan saya boleh membantu Sampera dan juga pastinya menjadi wakil dari Sampera yang lebih baik. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf juga karena kekurangan kami, karena terlalu terburu-buru. Tapi saya yakin kalau bahasa Inggrisnya the last but not the least. Jadi menurut saya Om dan Tante sama berharganya dengan yang saya pertama kali datengin. Jadi saya terima kasih dan sangat senang untuk hadir di sini. Mudah-mudahan Om dan Tante juga berkenan. Dan nantinya jangan lupa untuk di tanggal, tuh kan saya aja lupa kampanye diri saya di PDI nomor 4. Jadi kan kalau DPR RI itu warnanya kuning ya Om Tante. Tolong jangan pilih partainya aja, karena kalau pilih partainya aja itu bukan suaranya ke saya. Kalau memang mau mempercayakan suaranya kepada saya, pilih langsung ke nomor 4-nya atau Yolanda Tamaranya.
Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih semuanya. Shalom. Ya, terima kasih untuk Kakak Yolanda. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Kakak Yolanda, saya katakan dia sangat layak masuk Senayan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Jangan kita lihat usianya. Yang pertama kita lihat semangatnya. Yang kedua, usia tidak cukup alasan untuk menunjukkan kualitas. Banyak orang yang lebih tua tapi belum tentu berkualitas. Banyak orang yang usianya sangat muda tapi berkualitas, kreatif, dan produktif. Nah, orang-orang seperti ini yang kita butuh. Mengapa? Karena banyak anggota dewan kita ada di sana. Dia juga tidak pernah sadar dia itu anggota dewan. Sidang tidak pernah muncul, ataupun sidang dia tidur dan main HP. Dia tidak memikirkan untuk rakyat. Yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri dan partai. Nah, ini bencana untuk kita Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Yolanda tadi ini menjadi satu catatan kritis untuk Kakak Yolanda sendiri ya. Karena Kakak Yolanda, saya secara pribadi mengatakan saya akan memilih dirimu Kak. Nah, jika seluruh umat yang ada yang hadir dan seluruh umat yang ada di Sanpera dan sekitar yang memilih Kakak, maka Kakak ingat itu. Artinya Kakak tidak hanya sekedar menjadi anggota dewan, tetapi tanggung jawab itu sangat besar loh Kak. Ya. Tanggung jawab itu sangat besar. Tidak cukup bangga menjadi anggota dewan, tapi apa yang anggota dewan buat itu untuk kami rakyat ini. Karena nanti ada di sana karena kami, bukan karena dirimu sendiri. Tapi karena kamilah maka Anda di sana. Itu sedikit catatan kritis dari saya Kak ya. Oke, promosiat untuk Kakak karena sudah siapkan diri untuk mau menjadi wakil kami. Karena itu saya memastikan kepada Bapak Ibu sekalian, tanggal 14 itu jangan coblos partai tapi coblos orangnya. Nomor berapa? 4. Nomor 4. Sekali lagi nomor berapa? 4. Nomor 4. Ya. PDIP Perjuangan, PDIP. Ya. Nomor 4. Nama Yolanda Tamara. Semoga nama ini muncul di mimpi saya malam ini. Baik Bapak Ibu. Ya. Baik. Mungkin ada inspirasi yang kemudian bisa menjadi aspirasi kemudian untuk Kakak Yolanda ketika dia Tuhan mengendaki dan kita semua support ya untuk dia bisa ada di Senayan. Kesempatan saya persilakan. Ya. Pertama Pak Rovinus. Singkat padat jelas Pak ya. Jangan bertele-tele, bertele-tele saya potong. Sudah jelas merahnya nih. Ya. Memang malam ini sengaja saya pakai merah. Cuma logonya, logo ILO 3. Ya, Imlek juga nih merahnya. Ini Imlek. Saya di sini ya. Baik, pertama terima kasih Mbak Yolanda sudah datang ke sini hari ini. Yang kedua, sudah pakai baju merah nih Mbak Yolanda. Nah, lalu yang ketiga begini. Di provinsi ada Mas Andre. Kalau nanti Mbak Yolandanya di pusat, jadi ada koneksitas, ada keterhubungan antara Mas Andre sama Pak Yolanda. Dalam konteks ini harus ada kerjasama, ada perjuangan untuk memenuhi harapan Pak Yosi tadi, kemudian Mas Beni, sama kami-kami yang lain untuk di umat ini. Itu alasan kenapa saya jatuh hati malam ini. Dan saya kira umat-umat yang lain juga. Saya kira umat-umat yang lain juga begitu. Kemarin gua nggak dirayu. Kemarin nggak gitu ya? Iya, itu kemarin. Saya ngikutin adik saya. Iya. Iya. Biar ketawa dikit Pak ya. Terus yang berikutnya begini.
setelah ini bukan pesimisme, tapi barangkali ini nanti itu mau menambah semangat. Saya tadi mengecek di Dapil 7 itu orang-orang hebat. Nomor 1. Petahana itu Rike Pitaloka sampai sekarang. Nomor 1. Dan dia termasuk pengurus kalau saya tidak salah. Kemudian yang kedua, si Tanjung itu juga ya dulu dia pernah, artinya dari sisi pengalaman berpolitik di legislatif itu sudah ada. Kemudian 2019 itu ada Warsito. Ingat ya, artinya dia punya pengalaman dan sekarang dia anggota DPR, kalau saya anggota DPRD ya. Nah, artinya Mbak Yolanda saya lihat urutan keempat, Warsito itu ketiga, Tanjung kedua, Rike Diah Pitaloka itu pertama, dan Rike itu sudah malang melintang. Artinya bukan merendahkan atau mengurangi ini butuh semangat, butuh perjuangan karena harus melawan dedengkotnya. Tetapi perbedaan antara mereka adalah di belakangnya ada Kristus. Betul, karena yang 1, 2, 3 itu bukan seiman dengan kita. Saya berharap ini juga menjadi campur tangan Tuhan untuk Mbak Yolanda bersama doa-doa dari teman-teman ini nanti. Dan saya kira hanya itu, tapi yang paling penting tadi yang saya poin kedua tadi itu. Jadi Mas Andre, kemudian Mbak Yolanda membangkitkan harapan untuk stasi ini ke depannya seperti apa, dan saya kira sudah mendapat input dari lingkungan, dari wilayah, dari paroki tentang masa depan gereja di stasi ini. Itu saja catatan. Terima kasih. Siap, terima kasih Om atas aspirasinya. Ya mungkin kalau yang pertama kayaknya udah pasti Om Andri ya, kalau memang kita kepilih. Jujur Om Andri salah satu orang yang membantu waktu dari tante sih dengernya. Dulu papa nyalonin juga Om Andri dulu bantu untuk masuk ke gereja Katolik ya, gereja Katolik. Jadi menurut saya artinya kan memang sudah ada koneksi dari sebelum-sebelumnya, dan ini juga untuk gereja. Jadi buat apa kami menghitung-hitung gitu. Terus sebenarnya kalau saya cerita panjang sekali, kenapa justru saya malah melihat ini momennya Om Tante. Di 2019 itu ayah saya urutan kedua. Dari dulu di 2009 papa 2 kursi di dapil ini, 2014 2 kursi juga. Lalu di 2019 beliau tetap di urutan kedua tapi kursinya 1. Memang kalau di dalam politik ini ada hitung-hitungannya. Hari ini surveinya kurang lebih Gerindra udah pasti 2 kursi. Mungkin 2 kursi lebih karena ada Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi berpindah. Nih Om Andri juga paham pasti, jadi kalau ada yang salah boleh dikoreksi Om. Dari Golkar ke Gerindra. Kita langsung ngomongin tentang teknis aja ya Om Tante, soalnya biasanya umat-umat Nasrani yang saya datangi itu saking semangatnya, Mbak Yul butuh suara berapa, masuk kayak gitu ngomongnya. Karena mereka mungkin semangat untuk berjuang bersama. Terus Gerindra 2 kursi setengah, hari ini mungkin Demokrat 1 ya Om. Demokrat 1, 3, terus Nasdem 1 ya Om. Nasdem 1, PKB 1 ya Om. 1, 5. Iya, masih ada 5 lagi. Nah, terus PKS sudah pasti 1. Terus PAN. Nah, saya masih belum yakin nih PAN. Rada berat. Terus Golkar juga kayaknya 1. Jadi 7. Yang kemungkinan masih diperebutkan itu ada 3 sama kursi PDI, karena kursi PDI udah pasti 1, jadi 8. Yang 2 ini lagi diperebutkan sama PDI, Golkar ataupun PAN. Kalau PAN ada yang bekerja. Kenapa saya bilang hari ini justru malah potensinya cukup tinggi? Karena dulu di zaman 2019 Om Andri boleh cek juga, itu hanya yang kerja
Rike dan ayah saya. Artinya suara kursi partai itu sedikit sekali mesinnya, yang kerja cuma 2. Hari ini justru malah PDI-nya banyak banget yang kerja. Kalau Om lihat spanduknya itu banyak banget. Ada Tigor, ada Waras, Nurmansyah, Rolas, Tante Rike tetap turun, ada saya, belum lagi ada Iis kalau Tante tahu itu dia banyak di Purwakarta. Justru di sini kita malah melihat ada kemungkinan kenaikan suara PDI jadi 2 kursi. Makanya hari ini saya melihat adanya potensi itu. Kita memang harus tulus seperti merpati, tapi yang kedua kita harus cerdik seperti ular. Kita juga harus melakukan hitung-hitungan apakah suara kita ini worth it atau enggak. Kenapa tadi saya bilang di belakang saya itu ada ayah saya. Ayah saya sekarang anggota BPK-RI, salah satu ketua BPK, tapi memang dia nggak turun, tapi dia paham betul dengan dapil Jabar 7 ini. Dulu basis suara ayah saya udah 50.000. Dan itu udah saya datengin semuanya. Belum suara-suara tambahan karena mungkin saya caleg baru, justru berbeda lah nuansanya dengan ayah saya waktu dulu. Justru malah mereka lebih semangat. Dan tim-tim ayah saya justru lebih semangat lagi karena di 2019 waktu ayah saya kalah, mereka merasakan kehampaan tanpa ayah saya selama 5 tahun itu. Karena jujur mungkin bisa dicek Om Tante, kalau memang daerahnya itu dulu daerahnya Daniel Lumban Tobing, tanya apakah bantuan Daniel Lumban Tobing itu selalu turun atau enggak. Karena yang saya pahami, ayah saya itu setiap ada bantuan itu selalu turun ke dapilnya. Jadi di saat mereka menyadari bahwa anaknya ini nyalonin, bantuan itu udah bukan kayak bantuan yang sedikit, malah sangat luar biasa. Justru yang ayah saya kapok itu sebenarnya, mohon maaf, yang minoritas. Karena yang minoritas itu susah sekali untuk disatukan. Itu kenyataannya. Di 2019 ayah saya orang Batak. Dia mendatangi hampir berapa Tante datanginnya per tahun? Hampir 250 kayaknya. 250 per tahun. Satu per tahun itu bisa 50 kakak kali ya. Artinya itu banyak banget kan Om Tante. Tapi itu suaranya nggak ada. Serius. Itu serius. Yang didatangin gereja hampir semua gereja. Dulu di 2019 kampanye itu setahun, lama banget. Itu saya ikut setiap hari Minggu. Pas Natalan dari bulan awal Desember sampai Januari itu full kami Natalan. Karena memang Papa pinginnya suara Kristen gitu kan. Karena yang lain caleg Kristennya nggak ada. Jadi beliau berusaha untuk menyatukan suara Kristen. Suaranya nggak ada Om Tante. Menurut saya itu menjadi autokritik buat kita semua. Kenapa seperti itu? Ya kalau kita udah pastikan nih suara kita kalau mandiri, jangan cuma di Sampera doang harusnya. Di gereja-gereja yang lain juga harus seperti itu. Justru itu yang jadinya menjadikan kita punya dewan yang lebih pasti. Justru ngapain pecah-pecah lagi, iya gak sih? Toh juga ada yang umat pasti gitu loh. Dari hitungan-hitungan itu hampir semua caleg itu turunnya di Bekasi Om Tante. Yang di PDI ya, hampir semuanya di Bekasi. Ayah saya basisnya juga di Bekasi. Tapi saya mulainya itu di Kerawang, yang malah nggak ada basisnya siapa-siapa. Tante Rike tuh basisnya di Bekasi. Tante Rike di Kerawang sama sekali sedikit basisnya dibandingkan di Bekasi. Saya malah turunnya lumayan lama di Kerawang. Jadi saya melihat potensi ini ada, cuma menurut saya waktu tuh tinggal dikit lagi, tinggal 3 hari. Besok udah tanggal 11, 12, 13 pencoblosan. Di dalam 3 hari ini sebenarnya sebelum tadi Om Yosi nelpon, saya udah mau istirahat aja Om Tante. Karena saya ngerasa kami sudah melakukan yang terbaik. Saya, Papa, Mama, tim, semua udah melakukan yang terbaik. Kita sudah mendatangi jejak-jejak Papa, kita sudah menambah lumbung-lumbung suara. Udah istilahnya udah tinggal berserah sama Tuhan gitu Om Tante.
Tapi hari ini makanya saya bilang kenapa saya ingin ke Sampera, karena saya ingin mengkomplitkan the puzzle-nya. Jadi saya sudah mendatangi semua gereja-gereja Katolik. Kalau memang hari ini Tuhan menggerakkan Sampera untuk nantinya bersatu dan memilih saya, ya puji Tuhan. Artinya Tuhan bekerja di situ. Dan menurut saya ya, sama saya turun, banyak kok memilih Kristen yang milih PDI, tapi milihnya caleg lain. Banyak. Justru mereka kaget gitu loh, bahwa selama ini caleg PDI yang mereka pilih itu gak pernah bahkan bikin ucapan selamat Natal gitu. Selamat Natal gitu, gak pernah. Jadi setiap saya turun, mereka kalau ke gereja-gereja, ya dulu kita milih PDI tapi ucapan Natal aja nggak ada. Ya makanya saya tanya lagi, Om Tante waktu itu milih siapa gitu loh. Ya balik lagi, kadang kita ngomongin tentang sebaik-baiknya orang yang seseragam sama kita, orang yang sama-sama merasakan penderitaan, itu pasti jauh lebih memahami apa yang kita rasakan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi cambuk ya. Kalau gereja Katolik kan selalu ngomong cambuk ya, cambuk untuk kita semua bisa bersatu. Ini bukan masalah hanya tanggal 14, tapi menurut saya kesatuan itu diperlukan untuk apapun itu. Dan buat apa kita dipecah-pecah, toh ujung-ujungnya kita juga yang dirugikan gitu loh. Kalau kita merasa bahwa ada yang pantas untuk diperjuangkan, ayo kita satukan pilihan kita. Bila perlu kita ajak semuanya untuk sama-sama memilih dia, siapapun itu. Makanya saya cerita di Kerawang, Om Tante, Purwakarta, saya langsung menemui Romo. Kalau di Kerawang ada Romo Rudi, ada Romo Tono. Romo Rudi, Romo Tono itu langsung membuat pertemuan seperti ini dengan ketua lingkungan. Tapi Romo Rudi dan Romo Tono mengkurasi semua anggota DPR-nya dari RI, DPD, kabupaten, dan juga provinsi. Dan itu belum tentu satu partai. Kayak di Purwakarta, ada yang DPD-nya, ya saya nggak kenal DPD-nya, ada yang DPRD-nya PSI, ada yang provinsinya malah dari Golkar. Jadi menurut saya bukan partainya yang kita lihat, tapi orangnya yang kita lihat. Iya nggak sih? Buat apa partainya yang kita pilih, orangnya juga belum tentu datang lagi ke tempat kita. Ya kan? Setuju, sepakat. Kalau partai itu urusannya sama presiden baru masuk akal. Tapi kalau memang itu wakil kita, lebih baik kalau kita mengenal orang itu. Itu yang paling terbaik. Makanya agar pilihannya tidak terpecah-pecah, mereka mengkurasi. Karena kan dari KWI udah ada kan panduan memilih pemimpin itu loh. Saya aja sampai hafal, orang Romo cerita terus sama saya. Ini ada panduannya. Kalau memilih pertama harus yang berkualitas, ya kan ada yang kayak gitu kan. Dan mudah-mudahan di waktu kita yang tinggal sedikit ini, kita sama-sama bersatu, kita berdoa, berserah, karena kepemimpinan di dalam 5 tahun menurut saya semua udah dari tangan Tuhan. Siapapun yang terpilih kita doakan amanah dan mengayomi semua dari kita, bahkan bukan hanya presiden tapi DPR RI-nya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPD-nya. Karena menurut saya itu semua udah garis tangan Tuhan, dan apapun yang terjadi pasti Tuhan sudah punya jalannya. Jadi ayo kita menggunakan waktu yang tinggal beberapa hari ini belum terlambat karena belum pemilu. Dan Om dan Tante kan bukan berkampanye, cuman hanya mengirimkan aja, bukan calegnya yang berkampanye. Jadi menurut saya itu bukan hal yang melanggar, nggak masalah. Kalau memang sudah setuju dengan Om Andri di provinsi, jangan cuma di Sampera, jangan cuma umat Sampera ya, teman-teman Om Tante, tetangga Om Tante ya juga
dipromosiin, jangan cuma 6.000 ya Om Andri, kurang. Kurang, ya harus yang lain. Kayak tadi nih Tante, karena saya kan kebetulan di Tambun, Tante juga di Tambun. Terus Tante bilang, oh Om Andri nyalonin provinsi, ya udah kita satu keluarga milihnya Om Andri aja, orang kita yang kenal Om Andri gitu. Ya buat apa kita milih yang gak kenal? Ini udah kolaborasi ya. Ya keluarga Batak Om Tante banyak. Jadi seperti itu. Walaupun waktu yang singkat bukan berarti tidak mungkin. Kalau Tuhan udah berkehendak pasti semuanya mungkin. Kalau hari ini Tuhan katakan jadi, saya rasa semua pasti akan jadi. Jadi kita imani dan kita juga lakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu berikhtiar dan melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan nanti saya sama Om Andri bisa datang dan sama-sama bikin acara ya Om ya. Makan-makannya yang lebih banyak gitu, jangan cuma ketua lingkungan. Umatnya juga diajak biar bisa lebih besar. Atau enggak mungkin nanti di acara nikahan saya, kan saya bisa ngundang. Apa? Tunggu undangannya. Sabar bentar lagi. Waktu Tuhan. Ya gitu, mungkin cukup sekian ya Om, kita lapar nih. Makan ya Om. Oke. Oh ada lagi. Oh iya, oke. Kirain udah selesai. Supaya aman Pak Felix. Baik, salam Bapak Ibu sekalian, secara khusus Adinda, saya panggil Adinda. Kalau di PKB selalu panggil Adinda. Adinda Yolanda Tamara Tobing. Terima kasih bahwa undangan walaupun mendarat, tapi malam hari ini kita balik hadir. Tadi sudah disampaikan Pak Rovinus bahwa saingannya kuat, tetapi saya begini, saya memberikan inspirasi seperti ini, bahwa kurang lebih yang saya pahami, umat Kristiani di 3 kabupaten kurang lebih hampir 300.000. Kalau 300.000 itu kita maksimalkan 20%, berarti kurang lebih ada 60.000. Kita pastikan itu 60.000 itu, dan satu-satu yang Kristen kalau nggak salah ada Yolanda. Itu kita mainkan seperti kemarin saya ngomong sama Mas Andri. Itu sudah secara teknis Bapak Ibu, sehingga apa yang kita ngomong ini tidak sia-sia. Kalau 20% atau 30% ini bisa diperoleh minimal 60.000, itu di luar yang Kristiani bagaimana bisa mengembangkan. Saya cari lagi 4 orang teman saya di Purwakarta, misalkan saya dulu Purwakarta 5 tahun, operator saya mainkan. Saya pikir bisa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa saya pikir provisiat, semoga Mbak Yolanda bukan hanya karena 30% perempuan, tetapi dari omongannya ini meyakin, bukan melengkapi, tapi benar-benar seorang caleg yang terpilih dan memang bangkit dari bawah karena Bapak adalah seorang politisi. Harapan saya seperti ini, bahwa kita Bapak Ibu, kita punya keluarga di Kabupaten Karawang, Purwakarta. Saya punya jaringan luas sampai ke sana Bapak Ibu. Karena saya lama di Purwakarta, lama di Karawang, ini saya beritahu. Kita pastikan bahwa kita memilih beliau, kita mencolek lagi saudara-saudara kita Kristen, tapi termasuk di luar itu, sehingga bisa banyak. Kalau minimal dari kita 60.000 ditambah dengan saudara kita yang bukan Kristiani, saya yakin bahwa bisa menyanyi Mbak Rike, bahkan mudah-mudahan bisa lebih. Amin. Mudah-mudahan bisa lebih. Tapi catatan begini, kalau tidak lebih, saran saya minimal jadi orang kedua. Ya, orang kedua itu penting Bapak Ibu dalam politik. Kita nggak pernah tahu 5 tahun itu lama. Terjadi sesuatu dengan orang pertama pasti PAW, pergantian antara waktu. Kita nggak ngomong yang buruk, tetapi yang jelas begini, saya mendapatkan A1 dari 2 tahun lalu bahwa Mbak Rike nanti rencana mau calon Bekasi 1. Mantap. Beliau mau calon Bupati Kabupaten Bekasi. Kita doakan, kalau benar kita doakan biar jadi. Kalau Mbak Yolanda orang kedua, suara kedua pasti akan naik. Itu kira-kira itu saya mau sampaikan, bahwa kita tidak perlu pesimis. Mbak Rike tetaplah Mbak Rike, beliau dengan cara kita dengan cara kita. Maka suara kedua itu jangan dianggap enteng, bukan orang kedua tapi suara yang kedua. Kira-kira itu yang kedua. Yang ketiga begini, saya ngomong saya punya jaringan guru-guru agama Katolik se-Jawa Barat hampir lebih dari 500 orang. Sampai Purwakarta saya akan kirimkan. Yang penting nanti kirim data ke saya. Ini kita ngomong real aja. Kirim ke saya forward mereka. Karena kemarin Pak
kira siapa, kan masih bingung. Yang kedua, saya punya jaringan Fox Point di Jawa Barat, DKI, saya akan kirim. Fox Point di Jawa Barat lumayan banyak, Purwakarta lumayan, saya kirim ke adik-adik Purwakarta lebih dari 20 orang, mereka akan kirim. Mereka punya kolaborasi banyak dengan umat yang bukan Katolik. Saya pikir itu mungkin kita profesional, mudah-mudahan beliau bisa melebihi Marike. Tetapi kalau Marike lebih, beliau ke Bekasi Satu kita dorong itu biar ada kita naik. Tapi harus orang kedua. Nah, gitu kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Singkat kita malam ini, saya perlu menyampaikan yang pertama, terima kasih banyak untuk Kakak Yolanda yang sudah membuka diri, mau memperkenalkan diri dengan kami dan meluangkan waktu untuk hadir dan ada bersama kami malam ini. Juga terima kasih banyak juga kepada para tokoh masyarakat, ketua-ketua wilayah dan ketua-ketua lingkungan, dan juga Om Seno dan Ibu Nani yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir, ada dan bersama Kakak Yolanda dan mendengarkan apa yang menjadi harapan beliau malam ini, yang juga menjadi harapan dan impian kita bersama. Semoga semangat, impian, dan kerinduan kita bersama ini didengarkan Tuhan. Karena itu tidak cukup kalau kita hanya hadir dan ada malam ini, tetapi mari kita pulang dan wartakan adik, kakak, anak kita ini, Kakak Yolanda, ke tetangga-tetangga kita, ke anak istri kita yang punya hak pilih, dan kepada siapa aja yang ada di sekitar kita, dan kepada seluruh umat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun benderanya. Yang kita prioritaskan adalah Kakak Yolanda bisa menjadi wakil kita di DPR RI. Ya, karena berbicara tentang wakil, kita juga adalah wakil. Untuk urus kerajaan Allah, kita harus mulai dulu di dunia ini. Kalau tidak mulai di dunia, maka surga itu tidak akan terwujud, Bapak Ibu. Benar atau tidak? Karena semuanya mulai dari dunia ini. Ya, karena itu jangan lupa tanggal 14, sekali lagi saya ingatin, tanggal 14 cari kertas DPR Pusat kuning, Partai PDIP, cari nomor urut 4. Nama Kakak Yolanda Tamara. Sekali lagi, Kakak Yolanda Tamara. Biar nama ini melekat dan menyatu dalam ingatan dan hati Bapak Ibu. Sehingga tanggal 4 tidak lupa. Tanggal 14 ya, tanggal 14. Sorry, tanggal 14. Itu aja pesan dan kesan untuk kita malam ini. Seraya kita dukung dia, kita juga ingat dia dalam doa-doa kita. Dan Kakak Yolanda, tadi satu pesan kakak yang terakhir yang saya ingat, bahwa kakak itu menjadi pintu masuk ketika kami nanti butuh sesuatu. Nah, ini pesan ini, kebetulan kami di Sanpera ini sedang dan menuju untuk butuh sesuatu itu, kakak. Ya, tolong nanti dekatkan kami dengan Kakak Yolanda, dengan Papa, dan juga dengan yang lain-lain lah. Karena saya berpikir bahwa Papa itu punya banyak tangan dan kaki yang siap untuk membantu dan menolong kami. Ya, ini nilai yang sangat positif dari pertemuan kita malam ini. Semoga Kakak Yolanda pun nanti bisa menjadi wakil kita di Senayan. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan kedatangan dari Bapak Ibu sekalian. Doa Kakak Yolanda menyertai kita semua, dan doa kita menyertai Kakak Yolanda. Baik, sebelum kita pulang, kita doa penutup.